Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seorang presiden. Ini adalah seorang presiden Amerika Serikat pertama yang akhirnya ditangkap, ditahan. Ya, beritanya sih bilang nggak ditangkap sih ya, dia menyerahkan diri. Tapi inilah kasus pertama di Amerika Serikat di mana presidennya, atau lebih tepatnya bekas presidennya akhirnya ditahan. Pasti ada kasus dong. Wah, kasusnya banyak ini. Nah, tapi yang paling menarik dari sejumlah kasus itu adalah yang berkaitan dengan film porno. Nah, inilah makanya bahayanya kalau presiden yang suka film porno. Apalagi dia terlibat dengan bintang film pornonya. Donald Trump. Iya, gara-gara dia terlibat dengan bintang film porno. Ya, singkatnya dia pernah berhubungan seks lah ya sama bintang film porno ini di tahun sebelum dia menjabat sebagai presiden. Kemudian dia mencoba menutup mulut dari bintang film porno itu, yang mana sebelumnya bintang film porno ini ngoceh lah gitu ya, mau dibungkam, tapi akhirnya berkelanjutan dan akhirnya Donald Trump ditahan. Oke lah, kita lihat di sini ya. Di sini katanya mantan presiden Amerika Serikat itu ditahan dari Selasa lalu. 4 apa di sini ya? Iya ini Selasa lalu. Nah ini katanya ini persis sebelum pengadilan mulai menyidangkan kasusnya, dibawa ke kepolisian New York. Wih, hebat juga ya. Jadi begini loh. Dia ini kan ya berkedudukan di New York lah ya. Perusahaannya juga, firmanya ada di New York ya. Nah di sini disebutkan di bawah kepolisian New York ya, karena jurisdiksi dari kepolisian New York itulah yang menangani penahanan dari Donald Trump. Nah, penahanannya ini ya karena katanya bukan ditangkap, dia bilang dia menyerahkan diri, ya. Nah, ini belum diketahui apakah ini hanya sementara atau kemudian ada pembebasan. Biasanya kalau di Amerika Serikat ada namanya bail atau uang jaminan yang dibayar supaya tidak ditahan gitu ya. Nah itu bayar sejumlah uang lah. Nah tapi sementara ini ditahan. Meskipun demikian katanya ia tidak diborgol, tidak pakai baju Shopee. Setelah duduk di kursi pengadilan, ya, ketika kameramen ada di ruang itu dan dakwaan mulai dibacakan, nah kamera dilarang di ruang sidang itu, gitu ya. Wah, tapi whatever itu, inilah suatu kejadian di mana pertama kali bekas presiden Amerika Serikat akhirnya bisa ditahan. Ini menunjukkan yang namanya hukum benar-benar berfungsi sebagai panglima. Kan agak sulit di negara-negara ya berkembang lah gitu ya, di mana presidennya bisa sampai ditahan. Walaupun ada sih di beberapa negara yang sudah mempraktekkan itu, tapi tidak semua negara lah. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi ini katanya merupakan tindak lanjut dari keputusan Dewan Juri. Di Amerika Serikat itu ketika seseorang diadili itu bukan hanya hakim yang memutuskan, ada Dewan Juri ya yang memutuskan, ya hakim yang menentukan beratnya, lamanya dan seterusnya ya. Tapi yang memutuskan Dewan Juri dulu, oke?
Donald Trump resmi didakwa atas kasus kriminal, salah satunya terkait kasus suap sebesar 130.000 US dollar. Sebenarnya 130.000 ya relatif juga sih ya, nggak terlalu besar sih. Cuman 1,9 miliar gitu ya. Nah, lucunya suapnya ini dilakukan kepada bintang film porno yang namanya Stormy Daniels. Ada yang bilang Stormy, ada Stormy ya, tapi ya whatever lah ya. Ini suap itu dilakukan menjelang pemilu 2016. Wih, berapa tahun yang lalu itu ya? 7 tahun yang lalu, menjelang pemilu 2016. Nah, pemberitaan ini pertama kali muncul di New York Times, 30 Maret. Ya. Nah, di sini sebelumnya bintang film porno itu sudah menggugat Donald Trump bertahun-tahun, tapi malah waktu itu dia nyaris malah kena hukuman. Tapi akhirnya di sini dia menang lah ya. Nah, dikatakan di sini bahwa kantor Kejaksaan Distrik Manhattan ya, dalam hal ini jaksanya Alvin Bragg, ya orang kulit hitam lah ya. Wow, tapi jadi jaksa distrik Manhattan nih, ya. Nah, dikatakan di sini bahwa keputusan para dewan juri ya menjadikan, tadi ya sudah saya katakan juga, Donald Trump sebagai mantan presiden pertama Amerika Serikat yang didakwa melakukan kejaksaan, ya. Menariknya, dakwaan ini muncul saat Donald Trump hendak mencalonkan diri kembali sebagai kandidat presiden, ya, dari Partai Republik untuk tahun nanti 2024. Nah, jadi 2024 benar-benar tahun politik. Kita juga pemilihan presiden di Amerika Serikat, juga pemilihan presiden di mana Donald Trump mau maju lagi. Nah, dengan keputusan itu ya biasalah administratif, maka Donald Trump wajib datang ke Manhattan, mengambil sidik jari, ya, kemudian diproses seterusnya lah. Nah, kata pengacaranya Donald Trump, yaitu Susan Nichols katanya, dia sudah tahu lah dakwaannya itu akan seperti apa, ya. Nah, dan menurut konfirmasi pengacaranya yang lain, Joe Tecopina katanya, Trump akan menyerahkan diri. Dan akhirnya memang dia menyerahkan diri. Jadi bukan ditangkap lah ya, dia menyerahkan diri. Nah, jadi dia bilang, kasusnya ini ya, menurut penyelidikan dari Jaksa Distrik Manhattan yang sudah saya sebut juga tadi, Alvin Bragg, ya, ini terkait salah satunya ya, karena ada beberapa, ntar kita lihat ya, pembayaran diam-diam ya, yang dilakukan oleh Donald Trump selama kampanye presiden tahun 2016. Widih, jadi ada pembayaran diam-diam gitu ya yang dilakukan Donald Trump untuk menutup pemberitaan negatif atas dirinya, termasuk atas skandalnya yang pernah melakukan hubungan seks dengan bintang film porno ini, ya. Nah, menariknya di sini ya, ada satu mantan pengacara Donald Trump, tapi sekarang sudah tidak lagi. Mantan pengacaranya namanya Michael Cohen, ini juga akhirnya dipenjara. Kenapa bisa dipenjara? Ini menarik ya, ini pelajaran, tapi ini bagus banget ya. Jadi, si Michael Cohen ini disuruh oleh Donald Trump untuk menutup mulut si Daniel ini, si bintang film porno ini, ya. Si Daniel ini yang nama aslinya adalah Stephanie Clifford katanya ya, disuap melalui Michael Cohen. Jadi Donald Trump kasih uang ke Michael Cohen disuruh suap si Daniels yang bintang film porno ini ya, supaya nggak ngoceh-ngoceh mengenai hubungan seksual yang pernah mereka lakukan pada tahun 2006. Wih, sudah lama ini ya. Nah, jadi uang itu dikeluarkan melalui perusahaan cangkangnya Donald Trump.
ya perusahaan startup lah ya, nggak tahu lah namanya apa gitu ya. Padahal waktu itu kejadiannya di tahun 2006 itu Donald Trump sudah menikah dengan istrinya yaitu Melania Trump yang waktu itu baru melahirkan putra mereka si Barron ya. Nah, perusahaan bisnis Trump ini katanya dalam pembukuannya mencatat bahwa uang yang dikasih ke Cohen itu, yang untuk bintang film porno itu, dicatatkan sebagai biaya pengacara. Seakan-akan benar dong, karena itu dikasih ke Michael Cohen, dicatatkan, dibukukan sebagai biaya pengacara atau biaya hukum gitu ya. Nah, tetapi itu kan memalsukan, padahal kan sebenarnya itu bukan biaya hukum, biaya hukumnya pasti ada. Tetapi di situ uang yang 1,9 miliar rupiah sebenarnya uang suap untuk bintang film porno itu. Tapi dipalsukan di pembukuan perusahaannya Donald Trump, dicatat sebagai biaya hukum untuk Michael Cohen. Nah, di Amerika, ya, khususnya di negara bagian New York, memalsukan catatan bisnis, dalam hal ini pembukuan lah ya, kan dipalsukan tadi. Aturan uangnya itu untuk suap dicatat untuk biaya hukum, ya kan? Sebenarnya merupakan pelanggaran ringan, ya kan? Menurut Undang-Undang New York, iya. Jadi memalsukan catatan bisnis itu, dalam hal ini pembukuan, sebenarnya adalah pelanggaran ringan. Tetapi dapat dinaikkan menjadi tindak pidana jika salah saji itu, salah penulisan, memang disengaja ya, itu justru dilakukan untuk menutupi kejahatan lain. Nah, kejahatan lain kan untuk menyuap ya kan, menyuap si bintang porno itu. Disebutnya biaya hukum. Nah, ini kan untuk menutupi kejahatan, yaitu menyuap. Nah, di sini bisa jadi pelanggaran pidana dan Donald Trump kena ini. Oke? Nah, kemudian media banyak memberitakan bagaimana sih si Daniels ini, ya, Stormy Daniels ini, seorang bintang film porno ini bisa berhubungan dengan Donald Trump. Katanya si Daniels ini dan Donald Trump pertama kali bertemu di turnamen golf di Danau Tahoe, Nevada di Juli 2006. Ini ada fotonya, Anda bisa lihat ya. Trump menggunakan topi merah, Daniels menggunakan atasan hitam. Nah, waktu itu Daniels masih muda, umurnya 27. Padahal Trump sudah 60. Dan Melania, istri saat Trump itu, baru melahirkan tadi, yang sudah saya sebut juga, putranya yang namanya Barron. Ya. Nah, menariknya, bodyguard Donald Trump ini mengundang si bintang film porno itu, pertama sih untuk undang makan malam di penthouse-nya Donald Trump. Ya. Nah, setelah itu ya mereka berhubungan seks katanya ya. Di mana kata Daniels si Trump inilah yang pertama kali merayunya ya. Kemudian setelah itu ya dia masih suka berhubungan lah. Padahal sebenarnya Daniels itu mengatakan dirinya nggak korban karena kan suka sama suka katanya. Ya tapi itulah yang masalah ketika Donald Trump berusaha menyuap si Daniels untuk tidak ngoceh-ngoceh, tapi dicatatkan di perusahaan pembukuannya dengan catatan yang disamarkan gitu. Bukan disamarkan, dipalsukan lah. Dibilang untuk biaya hukum, padahal itu biaya suap gitu ya. Nah, maka dari itu dia kena. Nah, Daniels ini juga banyak cerita lah ya, misalnya Donald Trump sering kasih janji-janji nanti mau dimasukin ke show-nya. Dia kan dulu kan punya show yang namanya The Apprentice ya, tapi itu nggak pernah terjadi gitu ya. Nah, tentulah yang namanya Donald Trump selalu membantah kasus ini gitu ya. Malah dia tuduh ini adalah sesuatu yang bermotif politik karena dia kan hendak mencalonkan diri lagi di bursa calon presiden 2024 ya. Nah ini menarik lagi ya. Dalam aturan Departemen Kehakiman Amerika Serikat, ya, dakwaan federal terhadap presiden yang sedang menjabat dilarang. Nah, artinya begini, ketika Presiden Amerika Serikat sedang menjabat seperti Joe Biden, misalnya dia melakukan apa deh gitu ya, ini katanya nih ya, menurut aturan Departemen Kehakiman,
nggak bisa didakwa ketika dia masih memerintah. Tetapi itu tidak berlaku untuk Trump. Karena kenapa? Dia sedang tidak menjabat, maka bisa didakwa. Baru tahu saya, ya. Jadi dia tidak lagi menikmati perlindungan hukum di Amerika Serikat. Maka dari itu dia bisa dipenjara. Oke, kita bikin singkat aja ya. Masih banyak lagi ya. Ada 34 atau berapa lah pelanggaran dia. Macam-macam lah. Kita nggak usah bahas satu persatu lah ya. Yang menarik sini, ini akan ada ancaman chaos dan perang sipil di Amerika Serikat. Wah, ini yang bahaya. Ancaman perang sipil. Wah, kan dulu Donald Trump kan juga ketika dia kalah pemilu kan dia menggerakkan rakyat untuk ya demo gitu ya. Ini juga akan terjadi ya. Karena akan ada banyak pendukung Trump yang memprotes hasil keputusan pengadilan ini, ya. Nah, minggu lalu katanya beberapa grup online, ya biasalah kita juga ada lah grup online yang dinamakan The Donald, The Donald ya. Beberapa pendukung Trump menyerukan mogok nasional dan perang sipil 2.0, 2.0. Aduh, hebat ini. Untuk apa? Untuk melindungi Trump dan memprotes penangkapan apapun. Ya. Nah, udah deh, ini bakal panjang dah. Oke deh. Jadi apa nih yang bisa kita simpulkan ya? Simpulkan dari kasus yang baru-baru ini hot di Amerika Serikat. Ya, ini pastinya bermula dari seorang presiden yang suka ya entah film porno atau bintang film porno, ya pokoknya yang porno-porno lah, sampai akhirnya bintang porno itu diundang, tadi kan ada ya, akhirnya mereka melakukan hubungan seks. Kalau sampai di situ saja bintang film pornonya masih nggak apa-apa gitu ya, cuman karena ini mungkin berisik ya, ngoceh-ngoceh gitu ya, terus dicoba disuap. Nah, gara-gara memalsukan pembukuan, yang mana tadi kan sudah dibilang memalsukan pembukuan itu hukumannya ringan sebenarnya. Tetapi kalau itu dilakukan untuk menutupi kejahatan lain, itu pidana dan dia kena di sana. Oleh karena itu, janganlah berhubungan dengan bintang film porno gitu ya. Oke deh, ini soal porno-pornoan memang menarik deh ya. Demikian saja bahasan saya ini, supaya ini setidaknya bisa memberikan brief penjelasan singkat kenapa Donald Trump akhirnya ditahan ya. Kenapa Donald Trump bisa ditahan? Inilah Presiden Amerika Serikat pertama yang ditahan. Demikian saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.